Terus ada lagi mamalia. Mamalia itu hewan yang berambut, terus dia menyusui, biasanya mempunyai daun telinga. Itu kayak Itu Mahmud itu. Mahmud. Mama muda. Itu mamalia namanya mamalia. Yes, apa reptil yang suka berjemur atau basking, kebiasaan dia. Jadi dia menghangatkan tubuhnya dia. Kayak buaya gitu ya. Iya. Buaya kadang suka naik ke daratan ya, Iya. Tapi berjemur. gue bisa tuh suara buaya. Gimana gue Iya, suara buaya gampang lah. Aku cinta banget sama kamu. Itu buaya darat. Pernah dengar kasus makan orang? Gue mau nanya tuh. Iya. Belum lama gue nonton video juga, nonton berita di Kalimantan ada pencari karet. Nah, Hiburan dimakan ya? sama piton ya, apa? Iya. Nah, itu kenapa ya? Itu biasanya Selamat datang dunia tenang. Mari dengarkan podcast kepedean. Podcast kepedean. Podcast kepedean. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean. Di siang hari ini cukup cerah. Hari ini kita nggak bertiga, hari ini kita Yoi. berempat. Berempat. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat-sangat apa nih? Yang jarang, yang Yang jarang, yang luar biasa sih. orang yang bahas tuh jarang. Iya. Bahas jarang. Setelah kemarin kita ngebahas soal makan-makan. Makan-makan. Hari ini kita akan ngebahas suatu hal dunia perbinatangan. Perbinatangan. Tapi sebelum mulai jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe dulu dong. Iya. Nyalakan subscribe. loncengnya di channel podcast Kepedean. Kepedean agar nggak ketinggalan video-video terbaru Yoi. tentunya. Iya, ada di TikTok, Ada TikTok, ada di Noise, Noise, ada di Instagram juga. Ada Instagram juga. Jadi silakan di komen, di like, di share ya. Oke, kita akan mulai ya. Sebelumnya kita kenalkan dulu dong nih. Halo, ada siapa ini? namanya? Siapa namanya? ya, jadi gue Janu. 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 Kebetulan adik-adik kelas dari abang-abang ini ya. Itu nggak perlu dibicarakan. Ketahuan tuanya anjir. Gue udah paling muda di antara kalian. Datang gue tua dong. Jadi Mas Janu ini salah satu pencinta reptil. Yoi. Reptil. Pencinta reptil. Ini kita Randi dong. pencinta wanita. Wanita. Iya. Yoi. Jadi Mas Janu ini karena cara ya Mas Janu ini pencinta reptil terus apalagi sini tuh dong biar orang kenal dulu nih. Jadi gue komunitas reptil dari Yoi. Tangerang. Jadi kita bergabung sama komunitas reptil discovery. Jadi biasanya kegiatan kita tuh kayak edukasi, terus baksos kemasyarakatan gitu. Dan biasanya kita gathering setiap minggu, sosialisasi terhadap masyarakat bahwasannya reptil itu hal atau hewan yang baik-baik saja sebenarnya, tidak harus Takuti. dibunuh dan ditakuti juga. Ya kadang gitu image-nya kalau udah ketemu hewan reptil atau apa, udah langsung dibunuh Ya, gitu ya. benar-benar. Serem gitu. Biasanya contoh reptil yang orang takutin apa sih? Kayak binatang apa sih reptil yang takutin? Reptil tuh biasanya kayak dari survei observasi gue sendiri, rata-rata orang takut sama ular Ular. karena banyak yang mengira ular itu licin, Heeh. berminyak gitu kan. Padahal faktanya ular itu dia hanya sisiknya memantulkan cahaya sehingga kelihatan licin. Padahal enggak, kalau dipegang keras-keras itu ya. Tapi sebenarnya tuh sebelum bahas jauh-jauh tuh sebenarnya orang belum tahu semua tuh reptil tuh klasifikasinya kayak apa sih? Untuk reptil sendiri tuh, Iya. Jadi jadi kan belum paham gua. hewan itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada yang apes itu kayak unggas-unggasan. Kayaknya di video kali ini bakal berbobot nih. Biasanya kita ecek-ecek dulu. Apes itu kan unggas-unggasan, dia dijirikan berdarah hangat, Oh iya. terus dia berbulu, Heeh. terus dia biasanya memiliki sayap. Oh. Nah itu kayak burung, Iya, terus ayam. ayam, terus kalau ya pisces juga kan, pisces Apa, itu ikan-ikanan? Ikan-ikanan. Tahu sendiri dia daerah panas juga, bersisik, dan biasanya dia insang atau hidup di air. Terus ada lagi insekta itu lebih ke serangga-serangga. Kayak ini nih yang kita Ini. Oh, kita juga bawa nih. Ini ya. Nanti Ini, Jong. Oh, ini Tarantula, ya. Jong. Ntar kita lepas sih. Iya, iya. Iya. Tapi kita berubah dulu. Terus ini yang terakhir kita bahas adalah reptil. Reptil itu hewan yang bersisik, Hah? melata, dan dia berdarah dingin. Dan ada beberapa reptil yang unik, kayak, contohnya kayak kura-kura, dia bercangkang. Itu reptil juga kura-kura. Nah, kenapa bisa disebut reptil? Karena kan yang bercangkang itu biasanya chordata. Dia itu chordata itu hewan yang bercangkang atau berkubu-kubu juga. Nah, ini cangkang kerapasnya untuk kura-kura ini dia tumpukan dari sisik-sisik. Oh, Makanya sisik, iya. dimaksud sama masuk
ke golongan Reptil. reptil. Oh, ini gue serius. Jadi dia melata. Baru tahu. Iya. Kalau kan baru tua. Gue baru tahu. Oke, enggak. Kalau apa? Terus bedanya darah apa tadi? Darah Dingin. muda. Darah dingin, Oh, dingin. darah dingin, darah hangat, sama darah biru lah. Nah, kalau biasanya kalau misalnya darah panas itu dia biasanya yang memiliki apa ya? Jadi dia metabolismenya lebih kuat dan dia untuk tempat panas malah dia nggak kuat. Kayak misalnya kita pernah melihara marmut nggak atau hamster? Ya, Ya. tikus ya kita. Tikus. Dia kalau misalnya ke taruh kandang yang agak ketutup dikit kan pengap tuh. Hmm. Nah itu gampang mati. Nah itu Oh. biasanya ya itu sirkulasi nggak ada dan dia darah panas dia gampang matinya. Sedangkan kalau ular dia lebih darah dingin karena kan dia habitatnya di rawa-rawa, di hutan-hutan. Oh, yang dingin gitu ya. Jadi ada beberapa reptil yang suka berjemur atau basking kebiasaan dia. Oh. Jadi dia menghangatkan tubuhnya dia. Kayak buaya gitu ya. Iya. Buaya kadang suka naik ke daratan ya, Iya. berjemur. Tapi gue bisa tuh suara buaya. Gimana Gus? Iya, suara buaya gampang lah. Aku cinta banget sama kamu. Itu buaya darat. Ya gue betul. Nah, itu jenis-jenis binatang. Enggak, tapi gue sebelum kita ngomongin udah jadi gue bingung deh Jan. Kayak misalnya kayak lu sebagai kan kayak contoh orang kayak lu ya. Nah, Sebenarnya kan yang hewan peliharaan tuh banyak ya. Iya. ya. Ada kucing, ya kan? Iya. Kelinci. Iya. Kenapa ada muncul gitu ketertarikan? Oh, kayaknya gue melihara ular lucu nih ya. Malam-malam gue tidur sampai ular gitu kan. Kenapa muncul? Lo kapan mulai ada rasa-rasa begitu? Itu sebenarnya kita mulai gue main di reptil itu dari 2012-an. Jadi kalau kecilnya itu dulu emang suka. Dulu tuh pernah ada tayangan televisi itu namanya Steve Irwin. Oh iya, yang meninggal di Pari ya. Di Pari. Dan dia itu kayak kita terobsesi dari dia kayak wah asik banget nih bisa bercengkrama sama hewan buas. Aku bilang asik ya orang belum meninggal sih asik ya bingung gua. Enggak maksudnya apa bisa. Oh, lu masih suka tantangan mungkin, Oh, Iya, tantangan ya. karena dia menguatkan diri dia melawan ketakutan dia dengan keberanian yang Oh iya sih itu berat nggak itu. logis Iya, gitu. benar, berat itu. Padahal masih banyak hewan yang lain tadi. Iya, gue bilang iya. Nah, kalau mantan sih jenis apa? Dia masih jenis mamalia. Oh, mamalia. Soalnya Oh, sih. kalau balita mau kan dia menyusui. Kalau mantan sih Bener sih. mamalia. Kalau mama dia susah banget. tapi kalau keluarga nggak ada yang ini. Awalnya Saya bagi anak gua pulang-pulang, "Ma, piton, Ma." dulu gitu Bang. Dulu gitu. Jadi untuk manusia untuk orang awam, ular itu kan pasti identik dengan gigit. Iya. Berbisa. Nah, itu untuk melihara awal itu juga kita udah kan faktanya orang Indonesia itu lebih baik minta maaf dibanding Minta izin. izin. Iya. Ini kan kata gua kan. Iya. Boleh dulu deh ini. Bawa dulu nih ular wah di rumah teriak-teriak wah sampai mau diinjek-injek bokap tuh. Apanya? Lu apa ular deh? Kita, Oh, iya. Oh dianya. itu mau dibuang atau kamu yang keluar katanya. Oh, iya. Terus ya udah mau nggak mau ya udah titip teman gitu kan. Apa tuh? Itu hewannya apa dulu? Dulu pertama kali ular sancak kembang. Oh, sancak kembang. Dia- Yang bisa besar banget. Oh ini saja kembang Dia emang nggak bisa, tapi kan dia ngelilit kan. Iya, dia melilit. Tapi lilitannya juga luar biasa. Ya kan dia ngebunuhnya caranya begitu ya. Dan dia masih satu asli Indonesia dan itu keren. Jadi kalau misalnya Amazon itu punya anaconda ular terbesar, nah di Indonesia itu punya ular terpanjang itu Ancang kembang. bisa berapa meter dia? Dia bisa yang ditemukan sekarang tuh kemarin sekitar 10 meteran. Wow. Oh, badannya besar banget. Berarti sanca itu bener asli Indonesia. Asli. Wow. Dan keren. kenapa bisa pernah dengar kasus makan orang? Gue mau nanya tuh. Iya. Belum lama gue nonton video juga, nonton berita di Kalimantan ada pencari karet. Nah, Liburan dimakan ya? piton ya? Apa? Iya. Iya. Nah, itu kenapa ya? Itu biasanya antara dia lapar, antara diganggu. Biasanya kalau diganggu kan pasti dia nyerang. Udah gigit pasti dia memelit. Iya, Nah, iya. kalau misalnya udah dibunuh gitu kan pasti dimakan gitu. Kebiasaannya dia. Oh, Kenapa bisa masuk? Karena dia ular itu punya rahang yang elastis. bisa kebuka gitu ya? Bisa besar Menyesuaikan banget. Iya. gitu. Dia gerahangnya elastis banget. Jadi dia bisa 4 atau 5 kali lipat tubuhnya dia masukin. Cuman kadang-kadang Iya. kan ular kan begitu bisa sampai begitu kan, Iya, yang bisa bisa masuk banget. ular orang gitu. Oh jadi mungkin kemungkinan karena dia lapar, karena diganggu lah gitu. Betul. Jadi sebenarnya gini nggak? Kalau ular itu atau hewan reptil itu kalau dia nggak terancam dia bakal baik-baik aja sebenarnya. Sebenarnya ya. Kalau dia nggak merasa terancam gitu, dia nggak mungkin nyerang duluan gitu. Jadi kalau misalnya kita temuin
ular atau yang seserem apapun itu di alam, kalau dia jalan aja kita cuma ngeliat doang, ya udah fine aja. Oh, dia Jadi nggak kalau- mungkin nggak ganggu kita juga. nggak Ya? ganggu, Oh, kecuali kayak misalnya kita kayak khusus atau apa, nah dia pasti Kalau di takut. siwilin cewek, iya. Oh, cowok. Nah, itu yang perlu. Oh, sebenarnya Sorban makanya apa? kadang kalau orang ada gitu, Respon, dia stimulus. diam aja dia. Ya stimulus. Jadi ada channel sebelah, channel sebelah, dia meyakini bahwa hewannya itu dapat. Padahal kalau kita tahu sering observasi hewan, nah itu misalnya, wah dia nemuin king cobra nih di alam gitu kan. Padahal pas ditemuinnya udah gini nih, udah berdiri. Nah king cobra itu kalau misalnya di alam, ya gitu jalan-jalan aja. Dia kalau Kalau terancam berbegini. terancam ini antara udah dipegang, antara Dilus. ditaruhin, maksudnya pokoknya udah kontak fisik deh Udah kontak intinya. fisik. Makanya dia bangun. Ularnya. Bangun. Sama kayak kontak sama fisik kasih bangun. Iya, makanya ini kok kobra kan, ular kan. Nah. Kalau dilus sampai disentuh bangun begitu. Iya. Oh, berarti ada kontak fisik baru bangun. Baru kemana-mana tuh ular. Makanya untuk youtuber yang udah ternama bisa kebaca dari situ kayak oh ini ditaruh nih. Oh, udah taruhan lah gitu. Ini jadi istilahnya ini pengetahuan buat teman-teman ya. Misalnya itu jangan mudah ya, itu selalu itu skenario gitu Ya ya. kayak ini aja kayak apa? Entertain emang Iya. rata-rata gitu. Entarnya gitu kayak Mbak horor. Setannya muncul kok gampang banget tiba-tiba kan karena nggak segampang gitu, taunya ada di setting-setting Ya, semua. kayak kita ke naik gunung untuk melihat hewan itu minim banget kan. Iya benar. Apalagi dicari nggak ketemu Nggak ketemu. tapi kok Gampang konten itu. kreator kok udah dapet. Wah, Nah itu piton nih. Wah, ini gitu. itu antara potongan antara ya itu dia bawa sendiri. Ya intinya ya balik lagi, kalau lu nggak mau diserang sama reptil, ya lu jangan ganggu dia gitu ya. Wah, itu tipsnya berarti ya. Jadi misalnya kita lihat ular tuh jangan kita diem aja ya. Diem Nggak aja. usah. Jadi walaupun dia lewat Usir-usir depan gitu. kita kita diam aja. Wah, Iya, babu nih. Pak. Nah, faktanya itu. Ya gitu kan? Faktanya itu. Bener itu. Waktu itu kita bikin apa namanya eksperimen. Bahwasannya ular itu kalau misalnya di depan, jadi kita pakai sepatu dulu. Udah ular liar, kobra. Nah itu ditaruh di depan. Pokoknya kita nggak boleh gerak sama sekali. Lewat aja nggak ada yang gigit. Nah, kan dipikir kita nggak Akar. karena dia kita diam aja ya. Dan sampai kita yakininnya itu kita buka sepatu, ya udah ditaruh lagi, dia kan jalan tuh, takut udah diemin dulu, ntar baru udah lewat. Nah itu fakta, dia nggak akan respon kalau kita nggak ngerespon dulu. Tapi kalau gitu mentalnya kan juga udah harus. Gitu. Mentalnya juga. Gitu. Ngobrol lewat, bro. Ya, terus kalau itu tuh apa, kalau dia masuk ke rumah kayak gitu kan, lagi kemarin beberapa itu kejadian tiba-tiba ada di kamar mandi ada ular Sering gitu itu, kan, sering. di kasur ada ular gitu kan. Iya, Iya, kadang di kasur ada ular. Ada ular. Tapi kadang bisa beda. Kita jadi anak. Itu lebih bahaya. Iya. Dia bisa lebih putih-putih gitu. Berkadut. Jadi biasanya kalau kayak gitu, nah untuk permisa juga nih, jadi bahwasannya menjaga lingkungan hidup itu penting banget karena kebersihan. Oh. Jadi pertama kalau misalnya adanya ular di rumah itu kan antara sebelum rumah kita itu kan rumah dia duluan karena tanah kosong kebun, Iya, kita bangun oke, ya. oke. ditata dia. Nah dia pertama biasanya kehabisan tempat tinggal dan makanannya Olahannya habis lah buat dia habis. hidup ya. Nah Bingung dia dia, bisa ya. masuk ke rumah biasanya itu, dan kedua sumber makanan, dia nyari sumber makanan di alam misalnya udah habis. Nah dia bisa masuk rumah, biasanya rumahnya itu ada entah kotor, Ada bau. tikus misalnya gitu ya. Oh, jadi tikus. ada mangsa dia di situ lah gitu ya. Ya, tikus Kirain akan gua, itu ada ayam goreng, Nah, itu rendang, bisa. gitu pakai dia, makanan nih gitu. itu tikus-tikus ngumpul, jadi ular bisa masuk untuk nyari tikus itu. Jadi faktanya reptil itu suka lembab, kotor, bau, makanya untuk permisa juga harus jaga Kebersihan, lingkungan. Lingkungan. Misalnya kayak di depan rumah ada tumpukan-tumpukan daun-daun kering. daun kering atau barang-barang nggak kepakai, lebih baik Oh dibenahi dengan iya. benar. Kan jadi lembab gitu ya. Sama ini kali apa? Kalau itu sebutannya ekosistem bukan sih? Iya, makanan dia kan Iya, ekosistem dia, karena dia nyari kan rantai makanannya kan dia begitu aja kan. Ya lu jangan gampang mudah untuk merusak ekosistem dia sih. Iya. Tapi kadang-kadang kan bisa ada perumahan, lahan dibongkar Iya. perumahan kan dia nggak mau kan. Itu. Dia nggak bisa beli di situ mahal kan, ya kan? Iya. Jadi akhirnya ke kampung aja deh lebih murah. Dan faktanya ular reptil itu dia biasanya takut sama wangi-wangian.
Makanya benar kalau tuh. Oh, pantas. wangi. Wangi apa misalnya? Dibanding garam itu Hah? mitos. Ular takut garam, ditaburin garam biar Itu nggak Oh, mati. itu mitos. Itu mitos. Enggak, Oh, gua pernah kan pemirsa gini. nih harus tahu cuy. Iya, jadi katanya orang kalau misalnya nggak masuk rumah, nanti di depan pintunya dia ditaruh kayak keset yang apa kayak agak-agak kasar. Nah, itu bisa ngaruh. Bisa juga. Karena teksturnya Ya kan itu. begitu, jadi dia sakit-sakit. Terus Oh, kalau garam tuh mitos. mitos karena garam itu akan berdampak sama hewan yang berlendir atau memiliki Kayak tubuh lintah gitu ya. lintah, belut. itu. Dan biasanya dia akan berefek katanya panas atau perih gitu di tubuhnya dia. Kayak lele aja yang bisa mati kan. Dikasih garam. Ada yang bilang gitu kan. Dipukul mati lele. Iya, dipukul mah. Mau Karena digoreng. biasanya pakai garam kan. Heeh. Ya, lu juga bisa kalau garamnya 2 ton gitu. Nah udah gitu pokoknya pencegahannya gitu sih, pakai kamper di setiap sudut kamar. Oh, benar gitu ya. apa. Jadi dia wangi dan Oh. tikus pun juga Nggak menghindari mau, situ gitu. juga. Jadi Wow, iya betul. sebenarnya pancingan ular masuk ke rumah itu ya Tikus. tikus, tempat yang kotor, lembab gitu. Jadi Kalau sebenarnya parfum gitu dia Bisa. juga Jadi misalnya kita udah kemasukan di kamar. eh, Nah, kita cara ngeluarinnya kita bisa takut sama ya sekali. cara ngeluarinnya ya gitu. Jadi kita semprotin parfum Parfum yang dulu, banyak. ruangan gitu. Nah, kita pintu buka setengah aja. Ah. Kita tungguin sampai dia keluar. Oh, Dia pasti akan keluar tuh? Pasti enggak, keluar. soalnya kemarin menyokap gue masukkan kobra. Kobra kecil sih, Oh, tapi gitu. masuk ya. Jadi gue bingung kadang-kadang kok, akhirnya ditangkap sih nggak dibunuh, ditangkap ke sama sapamnya. Oh. Sapamnya mau dipelihara. Oh, bisa ya. Nah, berarti sebaiknya ketika kita yang nggak punya basic cara penanganan kalau ada reptil gitu, ya udah lu pakai itu aja ya, kayak di ruangan nih, lu semprotin aja, buka pintu ntar dia keluar sendiri. Keluar. Dan setelah itu Hah? kita cari ember atau apa, gimana caranya kita untuk Pindahin dia. masukin taruh tutup ember itu. Jadi Oh. kita manggil misalnya dia biasa kan suka di pinggir-pinggir sela-sela tembok. Kita pakai kayu agak giniin dikit dengan hati-hati ya, Iya. kalau misalnya takut kobra. Udah tutupin ember, udah ganjel, kalau udah pasti dia di ember, udah telepon damkar atau komunitas terdekat Ya tunggu, untuk di rescue. bisa komunitas kayak lu nih. Iya. Nangkap nih ular nih, cek. Ularnya diapain? Kita dipelihara dan biasanya buat edukasi ke SD sekolah kita gituin. Oh, jadi dirawat lagi Dirawat. ya. Kecuali memang ukurannya besar, kita lepaskan lagi ke Oh, dirilis lagi. Habitatnya. Jadi kita setiap 3 bulan sekali kita suka ke hutan-hutan kayak Pangrango gitu, kita ya udah kita Rilis. rilis. Kalau misalnya deket sini ya masih Bakal balik lagi balik ya. lagi masuk ke warga. Benar. Nah, jarak yang aman ketika lu mau deketin ular gitu berapa meter atau berapa sentimeter gitu? Sebenarnya kan harus tentuin kita harus tahu Ularnya ular apa dulu gitu identifikasi. ya. Dia nyemprot apa enggak? Betul, dia berbisa atau tidak. Nah, kalau misalnya kita udah tahu ya udah maksudnya kita tahu nggak tahu, ya udah tutup aja dulu. Oh, yang penting tuh diselamatin pertama itu dulu ya. Ya karena Biar kalau nggak banyak misalnya tingkah ular ya. itu gampang kayak tadi aja. Iguana tiba-tiba di sana karena dia kamuflase, diem-diem. Jadi kalau kita meleng dikit, wah di mana nih itunya, dan damkar datang cuma nyaring nggak berbuahkan hasil kan. Malah kita mikir juga jadi nggak deg-degan juga ya. Iya. Kita bisa hubungi damkar atau komunitas-komunitas yang terdekat. Ya, Kalau misalkan ada reptil yang lu nggak bisa cara penanganannya, lu bisa hubungin mereka ya. Iya. Jangan kan dibunuh atau gitu ya. Iya. Ngomong gitu ya, Pak ini kadang kan Kalau untuk dibunuh. dibunuh sebenarnya boleh, tapi untuk mendesak sekali. Ya, kalau memang kita udah Kalau terancam dia udah gimana mengancam ya. kita gitu kan, kalau gue sih kalau dia mengancam gitu tinggalin lah. Siapa Jangan itu? lu lanjutin. Ularnya. Dan biasanya kalau misalnya kita udah apes nih, misalnya lagi apes, kita udah di hutan atau apa kegigit, Wow. nah kita bisa membedakan tuh gigitan yang Beracun. berbisa atau tidaknya. Oh salah kalau beracun ya, berbisa atau tidak berbisa. Ya, soalnya bisa dan racun beda. Tapi lu digigit pernah? Pernah Enak. sama cewek. Sama cewek. Udah serius lu anjing. Udah serius. Pernah. Jadi kebetulan untuk gue sendiri kurang untuk yang berbisa kurang effort karena Dia bisa apa aja? Kira-kira? Bisa ngepel, bisa nyapu ya. Bisa dongeng dia, mendongeng. jadi ya itu menghindari yang berbisa gitu, kontak fisik deh intinya. Nah kalau misalnya kita udah apes kegigit, kita bisa tahuin dari bentuk Gigitannya. Kalau 2 doang atau 4 titik, nah itu biasanya yang berbisa. Kalau 2 atau 4? Oh dia begini maksudnya gitu. 2 jadi Dari atas misalnya, bawah? atas bawah pokoknya 2.
kiri kanan deh. Bagian begini ya, cerek gitu ya. Kiri kanan itu biasanya fix Shit. berbisa. Nah kalau misalnya U doang itu nggak berbisa. Oh kalau Oh, udah digigit Randi itu mah. Jepang ya. Jadi bentuk giginya banyak, nah itu nggak Nggak berbisa. dan itu fun aja. Tapi kalau misalnya udah apes ke bisa, ternyata itu yang berbisa, itu kita segera imobilisasi. Bener katanya didiemin nggak boleh gerak gitu. Betul, karena Serius? faktanya di Dokter Trimarani dia dari WHO meneliti tentang bisa ular itu untuk yang diinjeksi itu nggak langsung ke pembuluh darah, dia ke kelenjar getah bening dulu, dan dia ketahan. Nah makanya kalau kita banyak gerak dia akan cepat menyebar. Dia diem aja. Kayak orang patah gitu kan di Iya, kayak kayu gitu kan. baru Gue pinter gak? baru ke Nyontek lu ya. baru ke mana namanya Nggak sakit. rumah sakit. Tapi kalau digigit ular gitu cek bisa gitu ya. Tapi Indonesia tuh punya penawarnya Banyak, tapi banyak juga yang nggak mampu beli. Oh, mahal cuy. Mahal. Dan untuk penawarnya malah banyakan di luar karena ya nggak tahu ya kesehatan Indonesia ini. Enggak, maksud gua kalau Udah orang digigit diperhatiin kali ya. kalau Iya, digigit ular kurang kaca gitu ya. Fase kita sampai akhirnya kritis berapa lama? Rata-rata ya, kita ngomong rata-rata aja. 30 menit kurang. Wah, belum sampai ke rumah sakit Jadi udah tapi lewat. masih bisa nulis surat wasiat. Oh, iya. Warisan, ya. Utang gua di sini begini nih. Gitu. Utang gua di Madura segini. Iya, maksud gua. Tapi berarti kalau selain kobra, berarti kan kalau kobra kita tahu lah katanya kobra berbisa ya. Iya, Kobra bisa kobra. semua. Berarti kayak ular Beling, itu berbisa juga. belang-belang, ya itu Berarti kalau bener nggak katanya kalau ular yang belang-belang itu berbisa juga? bisa, tapi nggak semuanya karena yang belang-belang banyak. Kayak Randi hidungnya belang. Ini belang bisa. Ini kalau lihat dia. Gitu. Dan kalau misalnya serum anti bisa, kita nyebutnya sagu. Serum anti bisa ular. Oh, serum anti bisa ular. Jadi faktanya ketika kita kegigit itu harus diinjeksi juga minimal. Jadi racun ketemu racun gitu. Menetralisir. Oh. Jadi kalau misalnya lebih ke antibody sih, ada beberapa kasus yang kita misalnya kegigit nih, antibody kita kuat. Itu bisa menetralkan sendirinya. Oh, jadi tubuh bisa menyembuhkan Tapi sendiri. biasanya ciri-cirinya udah mual, udah itu. Nah, itu netral sendiri. Dan itu harus ditiban makan terus, jadi nggak boleh ini sendiri. Pokoknya waktunya udah lebih dari sejam itu udah agak sedikit aman lah. Tapi katanya nggak boleh ngantuk. Kalau udah tidur ngantuk, katanya bisa lewat. Terusan, gitu. terusan berarti. Bener nggak tuh? itu soalnya bawaannya ngantuk kok. Jadi temen ada yang kasus kayak gitu, Kegigit. udah diajak ngobrol terus, udah mata udah melek, dikagetin udah ngobrol terus gitu, dan kita kayak ngasih makanan gitu. Enggak, maksudnya kan makanya kan image-nya reptil itu kan serem karena begitu, Cok. Itu. Banyak hewannya tuh kalau ngegigit itu langsung mematikan lah. mematikan beresiko lah, banget. beresiko Iya. gitu ya. Jadi maksud gua, tapi berarti nggak, jadi kalau misalnya kalau kegigit gitu, Jan, emang harus pakai itu penawar gitu, nggak bisa kalau sendiri gitu Nggak obatnya nggak bisa. Kelapa hijau Iya kan gitu. penawar racun kan kelapa hijau kayak kita tradisional ya. Tapi kalau misalnya jadi gini, kita punya beberapa metode, kayak misalnya ada yang banyak metode sih, ada yang diseset. Nah diseset itu salah sebenarnya. Oh, jadi dari keluar lagi gitu ya. Oh. Jadi kalau misalnya untuk dikonsumsi kayak misalnya kelapa hijau, terus ada juga yang daerah tertentu kayak ularnya itu dipotong, darahnya diminum. Itu juga Nah, bisa. Itu ngaruhnya lebih ke metabolisme. Jadi kita ketahan tubuh kita. Jadi Oh iya benar. di getah bening itu fenomnya itu dilawan sama Iya. komposit baik yang Iya, dari ularnya. Iya, jadi biar netral. Netralisir ya. Dan kalau misalnya air kelapa yang lebih ampuh, seperti di filmnya Who Am I yang di Jackie Chan. Kita Oh iya, betul ya, betul ya. Kegigit itu, nah itu lebih ampuh karena injek injek juga, dan air kelapa itu kan sifatnya netralisir racun. Nah itu Jadi lebih langsung ampuh. ya, jadi langsung soalnya ya. Kalau minum kan proses dulu kalau Iya, minum kalau kan. misalnya kita lagi drop juga naikinnya dikit-dikit juga gitu. Tapi kalau ada kisah ular misalnya dipelihara udah lama nih ya, dari kecil lah, apa benar dia bisa jinak? Dari Betul. kecil pasti. Tapi kenapa ada orang treatmentnya juga. kenapa ada orang yang udah melihara lama akhirnya pawangnya digigit juga gitu sampai meninggal? Ada juga nggak seperti begitu dong? Kalau itu biasanya yang meninggal kan pasti yang berbisa ya. Iya. Nah untuk berbisa ini dia
ada banyak tipenya nih, ada yang pasif, ada yang agresif. Oh, ular juga gitu ada yang pasif. Ada yang bisa tapi diem aja gitu, maksudnya Iya. nggak nyerang. Oh. Ya. Tetapi hanya orang goblok doang yang udah tahu dia agresif berbisa mematikan di handling. Kadang kan ada tuh kalau nonton di Itu. TikTok itu ular mau disium-cium akhirnya meninggal. Ada di Kalimantan tuh ya, ada digigit meninggal. Kecuali emang fashionnya dia di show Oh. atau kayak debus itu fine-fine aja. Tapi kalau untuk kepentingan buat apa gitu, Maksud gua pamer-pamer. Iya. forward gitu. Maksud gua kan dia kan ular itu kan sejinak-jinaknya ya. Kadang-kadang kan moodnya nggak bagus ya. Iya. Lagi PMS lu. Iya. Bete nih gua nih. Gigit dulu lah. Maksud gua dia kan masih ada jiwa begitu dong Jan ya. Sejinak-jinaknya. Jinak-jinaknya. Saya burung merpati. Iya. Lebih Kucing jinak sejinak-jinaknya juga kan parah kan. Iya, Kalau nggak Jakarta. dijajarin juga dia ngambek. Nah tadi itu udah bahas ular nih. Nah gue bawa ini nih bang. Ini lu bawa apa aja nih? Yang Kayaknya bener- banyak yang- nih Yang pasukan. berkaki, reptil berkaki. Gue tadi dia mau bawa ular tapi gua nggak ini. Tadi gua minta semutnya semut. Nggak ngaruh. Ini apa nih kita jelasin satu nih? Sering ditemuin di tempat-tempat kita. Gorong-gorong. Di rumah. Gorong-gorong, Oh, di sini sawah. ada. Di sini Apa? ada nih. Kayak gini, Nah, biawak kan ini nih, biawak. biawak. Iya. Nama itunya apa? Nama kerennya? Varanus salvator. Ujung jangan jangan ngetes dia udah udah tahu. Varanus. Varanus salvator. Tapi dia Bahasa Latin ya, dia nggak bahasa berbisa nih ya. Bahasa Latin ya. Enggak. Jadi biasanya misalnya kegigit biawak liar atau apa, kita bengkak. Nah, itu biasanya bakteri sih. Oh, Di dari tempat bakteri dari dia. Karena dia ya. makan di alamnya itu entah bangkai. Oh, iya, karena Daging banyak ya? bakterinya. Oh, Iya. tapi Tapi enak ini dagingnya. Banyak yang bilang enak. Tapi enak, emang enak sih. Boleh nggak? Biasanya itu hanya untuk obat. Oh lidahnya mancing-mancing. Dan ini kita melihara dari kecil sehingga dia Udah nggak lari ya? nggak Bukannya gigit. pas masih telur bukan ya? Enggak. Oh, kecil Lu banget. megang nggak? Enggak. Lidahnya mancing. Dia buat ini kali ya? Apa? Dan dia masih satu keluarga sama komodo karena dia keluarga Varanuscidae. Jadi beda sama lizard. Lizard itu kayak yang nanti kita keluarin juga iguana, terus bunglon. Nah, itu lizard. Lizard itu sama Varanus yang membedakan ketika ekornya putus nggak bisa regenerasi lagi. Yang mana? Yang mana yang ini yang nggak bisa? Ya, kalau dia soalnya tulang keras. Jadi Oh, kalau udah itu putus udah habis ya? iya, Kalau di presto gitu. tulang lunak. Kok bisa. Kalau iguana tuh berarti bisa tumbuh lagi iguana. tumbuh Oh, lagi. kayak cicak aja Kayak gitu. cicak ya, cicak Ya, dipotong tumbuh cicak. lagi ya. Dan kayak buaya pun juga nggak bisa numbuh. Karena tadi Keras tulang ya. Ada buaya buntung itu benar. Kalau Oh. udah biasanya kejepit apa atau pemangsanya Tapi banyak buaya sekarang. banyak. Buaya darat. Buaya ngomong buaya. Kata saya. Oh, namanya nih komodo. Ini komodo namanya. Biawak. Biawak. Nanti Satu satu keluarga Ada sama program komodo, tapi dia nggak berbisa nih Dan ya. dia bisa besar banget, bisa 2 meter juga. Ini 2 meter. Ya. Gila. Lu rencana mau pelihara sampai gede nih? Ya. Dan dia makannya biasanya ayam, tikus, Dia kecil gini makan apa nih? tikus. Tikus gede. Bebelak, Com. Jadi tikus mencit putih. Tikus putih. Dipotong-potong dulu apa langsung Enggak, tuh tikus langsung. jadi? Langsung karena dia makannya kan nggak dikunyah, jadi dia makan langsung ditelan gitu. Jadi Kayak ular ya. Tapi sehari makan Iya. berapa kali? dia seminggu seminggu sekali sampai 2 kali. Oh, irit ya? Oh, nggak Dan banyak ya. iritan ular. Dia Ular bisa udah lama lagi 2 ya? minggu atau seminggu sekali. Udah makan. Makanya kalau hewan ramah untuk dipelihara tuh ya itu karena ditinggal pulang kampung juga aman. Iya, nggak kayak Nggak kucing perlu. kan, gue ngira kucing kan. Tapi kalau nggak ada ular kita nggak aman. Nih kalau kira-kira ini dijual juga bebas. Ini legal, kalau kita jual Legal, beli Bang. orang beli boleh gitu masih. Boleh. Berapa nih kira-kira? Kalau santeng ini bisa 200 sampai 300. Oh, 200 Oh, 300. tergantung Kalau hantengnya, liarnya- Com. Liarnya yang masih gigit terus ngacir itu ya gocap sampai cepet. Oh, kalau masih ngacir tuh kita lepas brrr, gitu ya. Ya, itu Oh. biasanya Belum terlatih, belum terlatih. Dan warnanya biasanya lebih agak jelek. Nah, ini agak dekil karena baru Belum ganti mandi. kulit. Oh, belum ganti kulit. Oh, ini ganti kulit juga? Ganti kulit juga biawak. Nah, ini kan beda nih warnanya, di sini agak terang. Oh iya, ini gelap ya itu Nah, ya. ini udah ganti kulit, ini belum. Dia kalau ganti kulit berapa lama? Dia Berapa kali sekali? ganti kulit itu tergantung pola makan. Ketika dia cepat gedenya, cepat ganti kulit. Gitu. Berarti harganya kurang lebih 200-300 ribu. 200. Ya. Nah, itu belinya di mana? Banyak di Tokopedia juga sekarang. Oh, banyak. online juga Oh, ada. ada. Dan kebetulan kita juga buka online juga. Oh, oke, oke. Nah, tapi lu ada tempat offline-nya nggak sih tempatnya? Ada. Di mana tuh? Ada banyak sih di sini tuh ada sekitar 3 sampai 5. Jadi kayak ada di Kalideres, Oh. terus Meruya,
terus di mana tuh Joglo Itu ada. komunitas itu sendiri. Bukan komunitas. Apa? Kalau komunitas kan lebih ke sosialisasi. Pasti lebih cair Oke, ininya ya. individu, anggota-anggota. Oke. Usahanya Dan kalau usaha. misalnya di komunitas itu biasanya breeding. Oh, Jadi kita sembari berkomunitas sembari memperkenalkan ininya kali gitu. dagang juga, dagangnya tapi itu di luar komunitas. Jadi Oh. individu jadi Ntar hubungin gua lah gitu ya. Dari dapat ilmu dari komunitas, kita ya itu apa? Ini kan apa tadi namanya nih? Kurang menantang nih, Cong. Ah, yang Gede gede dong. dong. Elah, masih kecil ini mah. Gede ada juga. Mana? Cong. Gede banget, Cong. Tuh. Aduh gini-gini lagi, Cong. Woi. Santai dong, santai. Ini iguana Aduh. albino warnanya kuning. Wih, albino cuy. Ya albino itu kelainan Kulit. gen, Gen, kelainan genetik. genetik. Jadi dia lebih apa? Kehilangan pigmen hitam kalau albino. Enggak, kalau iguana, setahu gua warna hijau kalau gua Ya, lihatnya. jadi Iya. iguana itu ada banyak jenis, ada yang iguana green, hijau, iguana red, merah, Ada yang merah. iguana yellow. Hah? Yellow. Yellow ada, yellow, albino, snow. Berarti Nah, banyak itu kan banyak. Dan kalau ini dia hitungannya dominan, jadi bukan resesif gitu. Oh. Kalau ini nggak bisa berubah warna nih ya. Nggak bisa. Kalau bunglon bisa. Bisa. Nah, kayak itu ada yang mati. Nih ya. Nih, Ini ini dulu mati nih. hidupnya bisa berubah warna. Oh, ini bisa berubah. Oh, Tapi kamera ya. lebih kayak misalnya gelap banget kayak gitu. Kalau udah mati nggak bisa berubah warna. Dan ini kayak Rapunzel kan, Rapunzel melihara juga kan, yang rambutnya panjang. Hmm. Enggak, gua pernah ngeliat kartun-kartunnya nih. Iya. Yang lidahnya bisa kalau makan panjang gitu Dan kan. itu dari luar, dia dari luar. Dan harganya juga lumayan. Dia hidupnya bisa 20 jutaan. Widih. Untuk yang tengah itu. Berarti- Karena dia chameleon panther dan merah. Biasanya kalau yang hijau yang lebih Ya, murah. kalau Panther 20 juta masih murah lah. Ini kalau mati juga mahal, ada harganya nggak? Nah, kalau mati tergantung kolektor. Jadi banyak yang ya kayak gini misalnya ada, kalau misalnya suka kayak kita tahu nih harganya mahal, kalau beli hidupnya Iya. udah gue bayarin nih 500.000 misal gitu ya. Tapi kan- masih ada harganya gitu. Oh. Ini kalau iguana gini, Iguana dia makannya red. apa nih? Ini herbivora, dia Sayur-sayuran? reptil satu-satunya herbivora. Tumbuh-tumbuhan, Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan. Oh, Papaya, jadi aman ya? Iya. Tapi dia nggak pernah makan teman kan nih? Enggak. Oh, lu makan temen. Wow, Sandy Mega. Gila. Oh iya. Tapi dia kalau udah jinak itu nggak bakal lari. Kalau belum jinak lari juga tetap. Ini anteng nggak sih? Sebenarnya anteng, tapi mungkin karena suhunya lagi panas. Dia biasanya kalau udah di pundak Hah? atau di nangkring itu udah diem aja. Ini kenapa dia? Dulu dia nggak pohon. Oh, pohon. Gede dong. Tempat gua pup nih katanya. Jangan dong. Dia kayak ini ya. Kayak kalau dinosaurus stegosaurus kan lagi Iya. gitu dulu. Dan ada lagi asli Indonesia itu mukanya kayak Godzilla banget. Bisa Oh, dicek iya. Google, itu namanya soalayar. Soalnya belum pernah dengar gue tuh. Itu Soal lain tapi tahu. Tahu. soalayar itu padahal dari Makassar. Nah, itu yang disebut layar yang dipencet itu takut putus. Kayak kecicak ya. Itu putus Jen. Dia bisa putus juga. Jadi dia di sininya kayak ada layar gitu warna hitam. Oh. Dan mukanya mirip banget Godzilla. Ntar cek aja di Google, siapa tahu Wow. mau ditunjukin. Enggak, tapi ada yang pelihara ada juga. Ada. Oh. Nah tadi mau bawa itu, tapi karena sendiri terus Ribet ya jadinya. ribet bawanya, oke gitu. Harganya nih, harganya. Harganya berapa duit ini? Kalau untuk kalau albino sendiri cukup lumayan. Untuk ukuran segini bisa 3-5 jutaan. Lumayan ya. Kalau hijau, kalau hijau. Hijau sekarang 150 kurang lebih. 20 juta. Ya. Ribu. Oh, Oh, Tapi segede ini juga nggak? Enggak Yang hijau. kecil-kecil masih. Oh. Kalau yang segede gini gue pernah lihat soalnya. Hah? Berapa harganya yang hijau? Yang hijau. Yang hijau ya GoPay lah. Oh, masih. Iya. Nah, Nah, kalau albino mahal sih yang albino ya. ini kalau albino gini untuk biaya makannya mahal nggak sih? Sama aja, tapi yang uniknya dia makan, Hah? dia kalau misalnya daun di sini, dia kalau yang lain langsung makan gitu dia dia raba-raba gitu karena matanya kan Oh. agak burem gitu. Nak, diem dulu nak, lagi di syuting nak. Nah gitu, Tapi jadi ini nggak bakal nyerang lu. enggak siapapun itu Ini. ya, kecuali mamalia ya. Kalau mamalia pasti Karena dia- makanan dia. Bukan dia nggak makan ya? Apa? Oh, dia mah nggak Karena makan. digoda sama Mamalia, Cong. Diajak ngamar, Cong. Tantangan biawak kan? Ya kalau ini nggak tahu lagi ini kayak Caper kayak cewek apa cowok?
betina dia. Oh, pantes. Jantan. Oh, ini jantan. Pantes. Jadi biasanya kalau jantan tuh juga. sininya ntar dewasanya dia gendut gitu. Oh, bedanya iya, deh ya. Tembem. pernah lihat. Terus ini agak lebar gitu. Dibanding betina sini kempes. Tapi lu pernah ngobrol gak sih kalau lagi galau gitu sama Bisa Diajak ngobrol karena gitu. kan banyak penelitian ya yang pet attachment menghilangkan stres gitu-gitu. Jadi ya faktanya ketika kita ngobrol dengan benda yang nggak bisa nyautin, kita lebih ke healing dalam arti oh dia memahami gua. Sedangkan kalau misalnya kita ngobrol sama daun, dia memahaminya tanpa respon, kayak kurang gimana gitu. Kalau kan kayak tiba-tiba dia nengok, oh iya. Santai, bro. Jadi kayak dia seakan-akan dengan cara dia Iya. Memperhatikan kita ya. Iya, gue tahu tuh. Ya apa? Kayak anjing atau kucing kan, kalau misalkan si pemiliknya itu galau, dia tuh kayak berekspresi galau juga. Iya. Ini kalau iguana gini-gini ada kayak gitu juga. untuk kayak gitu enggak sih, dia soalnya dia tidak, kognitifnya kurang, dia lebih kayak insting. Dia paling dia ini status doang WA. Galau. Iguana ngechat. tapi dia bisa ya, misalnya lu kan bisa melihara bertahun-tahun misalnya ada kan. Tapi ada kedekatan emosional ada pasti. Ada Ada pasti ya? ada. Jadi Namanya siapa namanya? Kinoy. Kinoy. Datang ada. Cek. Awas. Iya, kadang gua kalau Kalau temen dia gua tuh bonding, kalau misalnya ada warna terang gitu, kayak makanannya dia ada bonding. Jadi dia memandang dikira makanannya gitu. Kalau untuk dipanggil nggak bisa untuk reptil sendiri. Oh iya, ada ini kalau ada pancingannya gitunya ya. Pancingan. Simbolisnya dia dari biasa dia ngasih makan misalnya pakai capitan atau pakai apa, ntar dia nyamperin kayak gitu. Oh berarti kayak ini coy. pancing dulu, Iya. stimulus. Iya. Semuanya harus dipancing. Kayak yang apa, bendura ya atau Pas apa jatuh tuh lagi yang tuh, jatuh lagi tuh. kalau makan harus pakai lonceng, Oh iya iya. Oh, responnya dari suara. Gak bisa diem banget ya. nah, itu Aktif ya. Jadi Nah, apa kalau teman-teman ternyata dia pecinta reptil juga nih. Kalau pengen gabung di komunitas lu bisa dong. Yoi. Bisa Bisa dong, nggak? bisa dong. Ya kita jelasin dong biar kalau teman-teman dari Tangerang jadi- kayak apa kalau misalnya pengen Kalau gabung. misalnya mau info gabung ke IG aja, ada IG-nya KRD_Tangerang. Apa Kak? KRD KRD_Tangerang. Apa tuh singkatnya? Singkatnya apa, KRD KRD? itu komunitas reptil discovery. Oh, komunitas reptil Jadi discovery. discovery itu kan ada yang bilang penelitian, tapi kita penelitian yang enggak umum. Maksudnya konteksnya kita kan terlahir di Ciledug kan, komunitasnya, dan untuk kita meneliti bahwasannya di Ciledug tuh banyak nggak yang melihara hewan. Nah, kita meneliti itu, dan di situ kita mencoba kayak breeding, karena di Ciledug sendiri minim banget untuk yang pencinta hewannya, jarang, terutama reptil gitu. Tapi berarti kalau misalnya dia suka binatang reptil tapi belum punya hewannya, boleh tetap gabung, boleh? Boleh. Jadi Dan bukan berarti harus punya dulu gitu maksud gua. ya, dan tips juga nih untuk yang baru mau melihara hewan, Ya, tipsnya. kenalin dulu hewannya, terus searching, kan Google udah banyak sekarang Betul. artikel. Jadi dari cara merawatnya, ngasih makannya. Nah, kalau udah tahu itu baru beli, melihara. Jadi jangan sampai cuma pengen melihara Mati doang, doang. akhirnya menyiksa hewannya Iya, juga gitu, mati kasihan ya. doang. Jadi Kalau itu apa, Jan? Itu tarantula tuh. Tarantula. Waduh, gue paling ngeri gua sama Yang merah. coba pegang tarantula. Coba lu dulu, Jan. Jangan coba pegang ya, aduh. dia bener nggak nih mitosnya kalau digigit bisa nempel tak kita? Yoi. Itu Spiderman dong. Kasian banget tuh dia. Istirahat dulu dia. Dan faktanya tarantula dengan spider atau laba-laba itu beda. Oh beda. Beda. Tapi dia bisa buat jaring kan dia? Tapi kan tetap hewan Bisa. berbuku ya. Ya Berbuku-buku ya, apa sih bahasanya? ya. Ini racun nggak nih? Semua Berbisa, tarantula beracun, bervenom. Aduh. Ini makanannya apa dia? Dia makanannya jangkrik, tikus, Gue ngeri cicak. banget. Dan dia masih kecil, masih bisa setelapak tangan. Set. Haji, setapak tangan, aduh. Dan dia makannya itu dia punya gigi, dia gigit ke makanannya, terus dia disedot. Kayak Dracula gitu. Iya, dan Senjata sih kayak nyerap gitu. nyerap, dan bahkan tulangnya itu juga keserap juga. Ih, bisa. Aneh ya. Tulang keserap. Itu kalau disedot langsung merah. Enggak, biru. ungu. Oh, ungu. Heeh. Kayak bawang putih hilangnya. Nah, terus yang membedakan tarantula sama laba-laba itu biasanya laba-laba dia nggak punya bulu. Makanya gue itu bulu itu apa itu? Dia buat apa Itu sih ya? bulunya itu fungsinya dia untuk pertahanan tubuhnya dia.
Itu tajam, gatel apa? Biasanya gatel kalau dia nendang bulu. Tapi kalau Tapi lu, kalau lu nempel di kulit gitu tuh, gatel nggak? iya. Mau coba? Harus Enggak, coba enggak. lah. Makasih. Yang lain aja deh kayaknya jangan didatangin, gue paling takut gue soalnya. Jadi Rani kok udah coba, coba lagi lah. Gua jangan. Enggak sih. Apa Tarantula. karang tuna apa? Taran. Karang Taruna, Karang Taruna. Ini mundur. Jadi Ini gitu dia. asli Indonesia juga, Enggak luar. luar. Untuk tarantula di Indonesia minim, cuma hanya 2 atau 3 jenis. Tapi ada ciri, ada ini tarantula yang dari Indonesia itu ada. ada. Oh, Dia bisa biasanya, juga. Venom juga, tapi dia medium. Makanya sampai yang gigit tarantula di Indonesia itu yang sampai meriang. Itu medium dia. Tapi bisa sorry, kalau lebaynya itu sampai lu bisa sampai meninggal nggak? Untuk tarantula enggak hanya melumpuhkan dia. Melumpuhkan. Jadi untuk yang outward atau high venom, jadi high venom itu di golongan tarantula disebut outward. Nah itu dia tuh bisa setengah badan nggak bisa gerak. Oh, kayak melumpuhkan Tapi berarti. sembuh tapi Tapi bisa sembuh? dalam 2 hari. Gitu. Wow, Terus nyeri. lumayan. Kecuali spider ada yang Tapi dia itu. mematikan. Tapi dia bisa ada tarantula yang bisa melumpuhkan ingatanku. Tidak bisa. Oh enggak deh. Aduh curhat mulu ya. Itu biasanya penyebab mantan ya. Ada nggak sih? Gak bisa move on anjir. Tapi sekarang di rumah berarti udah aman dong. Aman. Keluarga udah ngerti dong. Udah ngerti. Ngerti? Keluarganya nggak ada yang di rumah, Cong. Ini mundur, tit. Karena dari hewan bisa. Parah lu parah. Aku digituin. Aduh. Karena Sorry. orang rumah bangga juga, misalnya dari hewan ini yang awalnya Iseng-iseng disepelekan gitu ya. bantu, bisa masuk TV karena hewan, Iya. Oke. bisa dapat cuan. dari hewan. Selain eksistensi lu dapet, lu masuk TV, TV A, TV B, TV C, kira-kira bisa jadi buat penghasilan lu nggak sih Jan ini? Bisa banget. Serius? Karena Ini kabur-kaburan tuh kan. Apa Jan? jadi untuk reptil ini kayak kembang biakin, telurnya itu banyak banget. Kasih ke Janu, Janu yang ngerti tuh. Senderin Kayaknya aja. nggak mau gue cek. Senderin aja dia lebih suka Gue nggak disenderin. disenderin. Sender, maksudnya taruh gitu aja. Udah lama nggak nyender gue. Dia terluka. Iya ngeri nih apa nih. Kayak dia genit deh sama gue deh. Bisa jadi. Jangan ini gue udah. Masukin aja dulu. Jadi untuk dikembang biakin kan lumayan cukup menjanjikan. Cuannya misalnya untuk iguana aja sekali bertelur itu 30 Telur. sampai 50 butir. Terus yang Itu jadi bisa kira-kira berapa yang duit jadi telur Yang iguana? jadi bisa setengahnya. setengah lebih. Lebih setengah lebih. Oh. Tergantung inkubator atau cara penetasannya. Nah, jadi intinya kalau apapun kalau kita fokusin Fokus. bisa jadi ladang Bisa, rezeki lah buat kita ya. Dan kebetulan dari kenal di dunia reptil, gue dagang tikus mas. Oh, dagang tikus. Dan itu Kalau cuannya makanannya ya? ngalir lagi karena dari kalau ngomongin bisnis tuh dari kita jual hewan, nggak setiap hari kan hewan itu bukan kebutuhan, hanya misalnya Oh, kalau iya. lagi pengen doang. Nah itu Kalau lo makanan kan pasti sering. Kalau makanan ya Ada kebutuhan. kebutuhan, Iya. ya. offline apa online lu jualan Online tikus? dia, offline dia. Enggak kebingungnya tuh cara ternak tikus gimana? Tikus god gitu. Tikus Tikus putih ya, tikus putih. buat penelitian. Dan bonusnya ya itu kalau penelitian itu lebih cuannya lebih besar. Misalnya kita jual di harga 5.000 untuk yang mencit. Nah itu dia ngasih harga 10.000 dan itu sekali mesen tuh 1.000 ekor Tikus. sampai 2.000 ekor. Lu nyari apa ternak? Ternak dari Dan ternak. gue nyari. Ternak di kamarnya. Semua nih. Nah itu untuk dicelduk ya? Kita di Ciledug. Oke, base camp ya? Base camp Oh, iya, home base base-nya dicelduk camp. gitu. Basecamp kita belum ada tapi biasa sering ngumpul di rumah sih di daerah Kreo. Kreo. Oh jadi gini deh buat teman-teman yang pencinta reptil Yoi. pengen gabung ke reptil nanti kita kasih ini linknya. Ya, Linknya. DM-nya, Instagramnya DM-nya. Mas Janu atau Yoi. tempat komunitasnya. Sama komunitasnya. Langsung hubungin aja kalau pengen gabung ke reptil-reptil. Lu mau nyari tikus, langsung bisa hubungin. Iya, iya. Atau pengen melihara Ah, belajar dulu Mas Janu gue mau melihara ini gimana Nanya-nanya, kiranya bisa sharing-sharing. nggak gampang nggak ya? Iya. Jadi Bisa gue tambahin nggak? Jadi buat teman-teman yang di Ciledug sekitarnya, kalau misalkan ada reptil yang masuk ke rumah ular, bisa langsung hubungin komunitas tuh boleh tuh Jan?
Bisa. Iya. Apa nama komunitasnya? Apa tadi? KRD apa? KRD_Tangerang. KRD Oke, underscore nanti kita tulis di Tangerang. deskripsi biar Iya. orang jadi kalau ketemu hewan-hewan di dalam rumah nggak usah panik. Nggak usah Iya, panik. panik. Hubungi KRD komunitas Tangerang ya. Ntar kita kasih Atau itu damkar ya. bisa, damkar juga bisa. Damkar juga bisa ya? Biasanya kan kalau komunitas kan nggak semuanya yang bisa Lagi sibuk lah. Nah itu damkar. Ya. Itu pakai biaya nggak sih? Iya. Kalau manggil gitu nggak Kalau tahu. damkar enggak. Kalau Tapi enggak. kalau kasih kopi aja gitu. Oh, kopi komunitas? aja. Kalau sama komunitas, sama. Sama. Kita lebih ke kemanusiaan sih. Wow, keren. Karena lu udah passion pengen nyelamatin dia juga gitu Iya. jadi ya. Jadi Terus oke teman-teman, mungkin teman-teman di podcast ini sudah banyak dong Banyak informasinya. Iya. Kita jarang-jarang podcast berbobot loh ini. kesimpulannya pokoknya kita harus jaga lingkungan. Betul. Terus apapun jenis hewannya kita harus sayangi. Sayangi. Faktanya kalau kita nggak ganggu atau kita Dia nggak nggak bakal pukul, dia ganggu. nggak akan Dia nggak bakal Sama, sakit ganggu. juga. sama kayak manusia lagi, gampangnya Iya, gitu. Kalau kita betul. nggak iseng-iseng Iya. duluan deh, kita Iya. juga nggak bakal Kita ini harus gitu. sama-sama Tapi asli gue sayang. bangga sama lu. Semoga the next generasi juga Amin, banyak amin. yang suka sama reptil, sayangin reptil kayak gitu sih. Nggak, jadi kalau kita edukasi begini kan, invest reptil tuh nggak serem-serem banget. Yo, cuy. iya. Walaupun memang banyak reptil- positifnya Ya, ya. walaupun reptil sebenarnya juga kita nggak boleh menyepelekan, yang arti Iya. kita nggak ngerti apa-apa. Oh, kobra nih. Nggak boleh juga, kan nggak boleh juga gitu. Namanya bunuh diri. Thank you, Jen. Jadi Thank you gitu. juga buat Janu, buat komunitas-komunitas reptil yang ada di seluruh Indonesia. Thank you banget. Jadi gue bisa tahu nih yang awalnya gue takut sama reptil, kayak iguana tadi. Ini kabur, bisa kabur. Tangkap dulu nggak apa-apa. Kabur nih. Kok bisa keluar nih? Bisa keluar ya? Dia masuk ke sini dia. Tahu paspornya kan itu. Ya, jadi buat Thank you. teman-teman yang pecinta Bisa reptil keluar dia. bisa gabung ke komunitasnya Mas Janu nanti ya. Jadi ataupun kalau di sekolah-sekolah mungkin mau diedukasi, Ya benar boleh tuh. juga dong. Iya. Jadi nanti bisa ada linknya, bisa ada kontaknya, langsung hubungin aja ke komunitasnya Mas Janu. Janu, nanti kita taruh di Iya. video Mas kita. Janu juga jangan lupa kalau misalkan Mas Janu komunitasnya ada kadang-kadang ada acara. Hah? Jangan lupa nggak ada acara di kepiting mertua nih. Oh, iya. Iya kan? Iya. Jangan lupa. Di kepiting mertua tuh ada kepiting. Sama Kepiting reptil juga nggak sih? Kepiting reptil nggak sih? Dia tanya, Kepiting bukan reptil lah. nggak sih? Dia serangga. Oh serangga, Oh, berarti serangga. Oh bukan ya berarti ya? Sebenarnya arthropoda sih lebih tepatnya. Oh. Karena dia berkaki 8. Terus Berapa? buku-buku. Iya. Jadi ya. Dihitung sama dia kakinya. Bisa jalan. Kalau mana kepiting ya. Jadi kalau yang mau murah-murah kaki 5 lah ya. Iya. Jadi kalau teman-teman Mas Janu pengen ada acara boleh juga di sini nih. Kepiting Ya, mertua. kan banyak pohon juga ya, Banyak bisa pohon juga. bisa nempel-nempel di Bisa sini. Nempel kan, nempel Ular. Kobra. bebas ini mah. Oke apapun acaranya. Kita kabur. Kepiting mertua tempatnya. Jadi kepiting mertua ada di daerah Cenduk. Iya. Duduk Pondok Bahar ya. Iya. Lahar ya, jadi teman-teman kalau dari tol tuh gampang banget. Nggak lewat tol tuh gampang. Iya. Gampang Langsung banget. searching aja di Google ya. Langsung aja Untuk kepiting mertua. Rute sama ratingnya. Ratingnya aja kalau di Google cuma 5, dia 5,1 kalau nggak salah ya. Wah gila sih rasanya tuh. Gue nggak jilat lagi dong nih. Rasanya tuh gila banget, wow Jadi- banget, kacau banget. Buat teman-teman sama teman-teman kalau pengen atau juga misalnya teman-teman punya komunitas juga, Yoi. boleh mampir-mampir ke tempat kita juga Kesini. dong. Iya, mampir. Yoi. Misalnya punya komunitas apa, Ah. Mas gue pengen dong, gue punya ini nih, pencinta ini, boleh. boleh. Kalau komunitas mantan boleh nggak? Boleh. Kita sharing. Mama muda isinya. Boleh. Jadi teman-teman silakan DM kita bisa, komen Yoi, bisa. komen bisa. Mas Janu terima kasih atas Siap. waktunya, Thank you, Jan. atas kesempatannya, atas edukasinya yang sangat Iya. berguna buat kita Sampai ini. kepala kita panas ya. Salam juga buat teman-teman di Ya, komunitas ya. KRD Tangerang. Ya. Semoga Jadi- kita bisa ketemu nanti sama Boleh, mereka. boleh. Nanti kalau ada acara gathering apa boleh dong undang-undang kita Yoi. butuh apa Thank gitu you. boleh. Tetap maju terus dah. Oke teman-teman, sampai sini saja podcast hari ini. Yoi. Ya, hari ini cukup panjang. Ah, Jadi tapi walaupun panjang tapi berisi. yoi. Berisi, ya, Biasa banyak karena kita informasinya. biasa pendek gak berisi. Ya sini berkesan gua hari ini. Jadi- Keren-keren. Terima kasih. Gue Dimas. Gua Randi. Panji. Gue Janu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.